Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, memaksimalkan diri untuk banyak berbuat kebajikan adalah suatu keharusan bagi setiap muslim, karena kita tidak pernah tahu kapan dan dalam kondisi bagaimana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari untuk sholat malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia." Oleh karena itu, persiapkan diri kita masing-masing agar tidak menyesal setelah nanti berada di alam kubur dan di akhirat. Karena sesungguhnya kelak di alam kubur ada orang-orang yang berangan-angan agar mereka bisa dikembalikan ke dunia, karena begitu pedihnya siksa yang mereka rasakan. Siksaan itu tidak hanya dari malaikat, akan tetapi dari hewan-hewan buas jelmaan amal buruknya selama hidup di dunia. Lantas, apa saja hewan buas yang akan menerkam ahli maksiat di alam kubur? Apa saja yang diinginkan ahli kubur jika diberi waktu kembali ke dunia? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Hewan buas yang akan menerkam ahli maksiat di alam kubur. Azab kubur yang ditimpakan kepada orang-orang kafir dan ahli maksiat bisa bermacam-macam bentuknya. Dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa di antara siksa kubur yang akan dirasakan oleh orang kafir dan ahli maksiat adalah pukulan bertubi-tubi dari malaikat Mungkar dan Nakir. Kedua malaikat itu akan memukuli orang-orang kafir dan ahli maksiat hingga tembus ke bumi sampai ke bumi yang ketujuh. Hal itu karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kedua malaikat itu. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa mereka akan dipukul hingga pukulannya itu mengeluarkan api dari bumi yang menyambar-nyambar ke tubuh orang kafir dan ahli maksiat tersebut. Tidak hanya itu, ternyata ada riwayat lain yang menjelaskan bahwa azab kubur yang mengerikan lainnya adalah diterkam dengan hewan-hewan buas yang menyeramkan seperti anjing, babi, singa, dan lainnya. Hewan-hewan itu adalah jelmaan daripada amal buruknya ketika di dunia. Hewan-hewan itu menggigit mereka tak henti-henti hingga hari kiamat tiba. Dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan, dan sebagian dari mereka atau orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur, amalnya berubah menjadi anjing yang menggigitnya hingga hari kiamat. Mereka adalah orang-orang Khawarij, dan sebagian dari mereka amalnya berubah menjadi babi yang akan menyiksanya di dalam kubur. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Dan manusia disiksa di dalam kubur dengan sesuatu yang dia takuti di dunia. Seperti mungkin ketika manusia itu lebih takut dengan anjing daripada singa. Keinginan ahli kubur jika diberi waktu kembali ke dunia. Setelah mereka merasakan begitu mengerikannya siksa di alam kubur, maka ada di antara mereka yang akan menyesal mengapa tidak memaksimalkan diri untuk melakukan amal kebaikan semasa hidup di dunia. Mereka sangat ingin sekali untuk diberikan waktu agar kembali ke dunia. Salah satunya adalah untuk melakukan sholat walau hanya 2 rakaat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah melewati sebuah kuburan, kemudian bertanya, "Siapa penghuni kuburan ini?" Mereka menjawab, "Ini kuburan si fulan." Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat lebih dia cintai daripada dunia kalian.
Selain itu, mereka juga berangan-angan untuk dihidupkan kembali ke dunia untuk bisa mengeluarkan sedekah dan menjadi orang yang soleh. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Dan belanjakanlah dari sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, "Ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh?" Dalam penjelasan yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Robku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.'" Ketika seseorang sudah masuk ke alam kubur, ia sudah bisa melihat apakah dirinya kelak akan dimasukkan ke dalam surga ataukah ke neraka. Maka orang-orang kafir akan meminta kepada Allah agar supaya dihidupkan kembali agar bisa beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin.'" Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh begitu mengerikannya siksa yang akan ditimpakan bagi orang kafir di alam kubur. Siksa itu tidak hanya berasal dari malaikat mungkar dan nakir saja, akan tetapi juga dari amal-amal buruknya yang menjelma menjadi hewan buas yang akan menerkam mayat di alam kubur. Di alam kubur itu, mereka baru menyesal dan berangan-angan supaya bisa dikembalikan lagi ke dunia. Ada yang berkeinginan untuk berbuat baik, dan ada juga yang berkeinginan untuk mengabarkan kepada keluarganya akan indahnya kenikmatan yang mereka dapatkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dikatakan kepada mereka, "Masuklah ke surga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian dapat lebih giat dalam melakukan amal kebajikan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.